Fitri, bisa digambarkan seperti apa kondisi anak-anak yang terinfeksi virus corona di sana dan bagaimana penanganannya? Pastinya ada penanganan khususnya bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih kembali lagi dengan saya Udo Patin dalam channel Forest, dan tetap tentunya dalam satu salam serasan seandanan. Oke kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang penularan COVID-19 pada anak. Nah, jadi menurut gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 bahwa orang-orang yang rentan tertular COVID-19 merupakan orang-orang yang mempunyai umur di atas 50 tahun disertai dengan penyakit penyerta. Tapi nyatanya anak-anak pun sangat rentan tertular COVID-19. Nah, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa tingkat kematian anak di Indonesia merupakan yang terbesar di ASEAN, melebihi Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Nah, siapa nih yang bilang bahwa anak sangat tidak rentan terpapar virus COVID-19? Sini saya sentil. Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 18 Mei 2020 bahwa jumlah anak yang terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 584 orang dengan jumlah PDP kurang lebih 3.400 orang, dan kematian yang positif COVID-19 berjumlah 14 orang, sedangkan kematian pasien PDP jumlah 129 orang. Itu berarti anak-anak sangat rentan terhadap COVID-19. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini masih sekali sering kita lihat bahwa orang tua kadang membawa anaknya keluar rumah tanpa memakai masker. Ibunya memakai masker, ayahnya memakai masker, tetapi anaknya tidak. Hei bapak-bapak, ibu-ibu, anak Anda bukan Superwoman, bukan Power Ranger, bukan Batman, bukan Superman, Hulk yang terbuat dari batu, atau Pinocchio yang terbuat dari kayu. Tapi anak Anda juga manusia, bapak ibu. Anak Anda juga sangat rentan terpapar COVID-19. Jadi pesan saya kepada seluruh orang tua yang ada di seluruh Indonesia, jaga anak Anda. Jangan biarkan anak Anda terpapar COVID-19. Sayangi keluarga, sayangi anak Anda. Oke, untuk selanjutnya silahkan ditonton video dari kami tentang penularan anak COVID-19. Informasi terkini terkait kasus COVID-19 anak-anak di Nusa Tenggara Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati. Fitri, bisa digambarkan seperti apa kondisi anak-anak yang terinfeksi virus corona di sana dan bagaimana penanganannya? Pastinya ada penanganan khususnya bagi anak-anak. Ya, Cynthia, selamat malam dan juga saudara. Sebelumnya saya akan menginformasikan kepada Anda dan juga saudara bahwa malam ini kami baru saja mendapatkan informasi bahwa jumlah anak-anak yang terpapar positif COVID-19 bertambah 1 orang dari Kabupaten Sumbawa, sehingga jumlah anak-anak yang positif COVID-19 berjumlah 84 orang hingga malam hari ini, Cynthia. Dan bagaimana anak-anak itu terpapar positif COVID-19 ini, banyak penyebab. Di antaranya mereka seringkali dibawa keluar oleh orang tua mereka, sehingga dalam kondisi ini mereka sama sekali tidak dibekali dengan masker. Sementara kedua orang tua mereka menggunakan masker dan anak-anak ini sama sekali tidak menggunakan masker. Hal itulah salah satu yang diduga sebagai penyebab utama anak-anak ini terpapar positif COVID-19 ini. Dan mereka yang terpapar ini, Cynthia, sebagian besar ada didominasi oleh bayi dan juga balita serta anak-anak usia sekolah. Dan 3 orang yang meninggal dunia berasal dari 2 orang berasal dari Kabupaten Lombok Timur yang berusia di bawah 1 tahun dan juga 1 orang dari Kota Mataram. Ketiganya memang berusia di bawah 1 tahun. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengupayakan bagaimana anak-anak ini tidak lagi terpapar
COVID-19 ini, karena mereka adalah anak-anak yang sangat rentan. Salah satunya adalah imunitas mereka belum sempurna. Dan untuk anak-anak yang ada di Nusa Tenggara Barat yang positif COVID-19 ini, mereka sudah dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan yang ada di Nusa Tenggara Barat, termasuk juga di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga Kota Mataram. Mereka mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit tersebut, dan mereka semua mendapatkan perawatan dari dokter anak dan juga perawat yang khusus menangani anak-anak. Karena Cynthia, sebagian besar anak-anak yang menjalani perawatan ini tidak bisa ditemani oleh orang tua mereka, karena kedua orang tua mereka rata-rata tidak positif COVID-19. Anak-anak ini harus menjalani perawatan sendiri dengan ditemani oleh para perawat dan dokter yang ada di rumah sakit. Ini salah satu kendala juga dalam proses perawatan ini. Dokter dan juga perawat harus benar-benar bisa menyelami dunia anak-anak dan bisa bersama anak-anak ini agar mereka cepat sembuh dari COVID-19 ini, Cynthia. Ya, Fitri, lantas adakah perbedaan atau sosialisasi yang terbaru yang dilakukan oleh pemerintah setempat mengingat jumlah kasus positif anak-anak terus meningkat? Ya, Cynthia dan juga saudara, upaya itu terus dilakukan. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat, termasuk pemerintah Kota Mataram bersama-sama dengan relawan Sahabat Anak, mereka berusaha untuk menekan jumlah kasus positif yang menimpa anak-anak ini dengan membagikan masker gratis khusus untuk anak-anak. Karena selama ini masker-masker yang disebarkan atau diberikan kepada masyarakat sebagian besar adalah untuk orang dewasa. Sangat jarang masker-masker yang diberikan itu menyasar kepada anak-anak atau nyaman digunakan oleh anak-anak. Dan dalam 2 hari terakhir ini mereka sudah menyebarkan masker-masker yang disukai anak-anak dan memang nyaman dipakai oleh anak-anak. Dan tanggal 2 Juni nanti, Cynthia, mereka akan membagikan masker gratis ini di sejumlah titik, termasuk di Kota Mataram akan ada pembagian 10.000 masker untuk anak-anak, agar anak-anak bisa menggunakan masker dengan nyaman, dan orang tua mereka juga memiliki kesadaran agar ketika membawa anak-anak mereka keluar untuk selalu menggunakan anak-anak mereka masker. Dan sebenarnya pemerintah juga berharap para orang tua tidak membawa anak-anak mereka keluar dari rumah. Untuk sementara ini diharapkan mereka untuk tetap membiarkan anak-anak di dalam rumah, belajar di rumah, dan bermain di rumah. Untuk sementara tidak melakukan aktivitas di luar rumah karena kondisi anak-anak sangat rentan. Karena mereka memiliki imunitas yang belum sempurna dan sangat rentan untuk terpapar COVID-19 ini. Cynthia. Baik, terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati melaporkan langsung dari Mataram, NTB.